Halo, apa kabar sahabat Sinau? Ketemu lagi dengan saya, Dian Adi Pamungkas. Hari ini, saya akan membahas fungsi kuadrat. Matematika, materi untuk SMP kelas 3. Yang pertama, kita akan menggambar fungsi kuadrat. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat atau dirumuskan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, yaitu yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x, di mana y-nya harus sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan titik potong dengan sumbu y, x harus sama dengan 0. Ketiga, menentukan titik puncak atau titik balik, atau biasa juga disebut dengan titik ekstrim, xp, yp, dengan xp-nya sama dengan min b per 2a. Kemudian yp sama dengan diskriminan per min 4a. xp, yp, titik puncak. Diskriminan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Diingat lagi ya materi sebelumnya? Belum lupa kan? Oke, kita lanjutkan. Untuk mengubah titik puncak ini dapat dilakukan dengan mengubah fungsi kuadratnya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP. Garis X sama dengan XP itu sering disebut dengan sumbu simetri. Kemudian angka selanjutnya kita membuat titik bantu, ya. Kita ambil salah satu titik bantu, kemudian disubstitusikan ke salah satu nilai x ke fungsi x-nya. Langkah kelima, tinggal kita gambar setiap titik pada koordinat kartesius, lalu dihubungkan sehingga membentuk suatu kurva mulus. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung ke latihan soal saja ya. 5. Langkah ini harus dihafalkan, harus ingat ya. Menentukan titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Menentukan titik potong dengan sumbu y, berarti x-nya harus sama dengan 0. Langkah ketiganya, menentukan titik puncak. Langkah keempat, membuat titik bantu, lalu disubstitusikan ke salah satu nilai x ke fungsi x. Langkah kelima, gambar setiap titik tadi pada koordinat kartesius, lalu hubungkan sehingga membentuk kurva mulus ya. Ada 5 langkah harus diingat. Kita lanjutkan ke latihan soalnya. Grafik fungsi y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 ya. Kita disuruh gambarkan grafik fungsi y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Langkah yang pertama ya, kita bahas bareng-bareng. Langkah pertamanya, menentukan titik potong dengan sumbu x. Berarti y-nya harus kita masukkan 0. Persamaannya tadi kan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan y. Y-nya ganti 0. Jadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Setelah itu, ini kita faktorkan ya. Menjadi x dikurangi 4 dikalikan x ditambah 2 sama dengan 0. Cara memfaktorkannya masih ingat ya. Ini menggunakan akar persamaan kuadrat. Jadi materi akar persamaan kuadrat tidak boleh lupa, harus diingat. Nanti yang lupa dibuka lagi video sebelumnya ya.
X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0, difaktorkan jadi X kurangi 4, X tambah 2 sama dengan 0. X kurangi 4 sama dengan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0. Jadi, X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah 4,0 dan min 2,0. Sekarang, menentukan titik potong dengan sumbu Y. X yang kita masukkan harus sama dengan 0 X-nya. Jadi, persamaannya akan menjadi Y sama dengan X-nya diganti 0. Menjadi 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. 0 kuadrat 0. 2 kali 0, 0. Dikurangi 8, jadi minus 8. Jadi, titik potong dengan sumbu Y adalah 0, minus 8. Sekarang langkah yang ketiga, menentukan titik puncak atau titik balik ya, XP, YP. Kita cari dulu XP-nya. Rumusnya min B per 2A. B-nya tadi min 2, jadi min dari min 2 per 2A. A-nya 1, jadi 2 kali 1. 2 per 2, 1, berarti XP-nya sama dengan 1. Sekarang kita cari YP. D per min 4A. Diskriminannya min. Diskriminannya rumusnya ya, jangan lupa B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya min 2, jadi min 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali AC. 4 kali 1 kali min 8 per 4A ya, per min 4A. A-nya 1, jadi min 4 kali 1. Sama dengan 4 tambah 32 per min 4. Sama dengan 36 per min 4. Jadi, YP sama dengan minus 9. Jadi, koordinat titik puncaknya 1, min 9. Sekarang 4. Kita buat titik bantunya. Bebas. Ya, fungsinya tadi kan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8. Titik bantunya kita masukkan x sama dengan minus 1 ya. Angka yang gampang ya. Kenapa x minus 1? Karena tadi kan titik potongnya 1,0. Jadi kita pakai angka yang lain, minus 1 sekarang. Kita masukkan x-nya minus 1. Jadi f min 1 sama dengan minus 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1 dikurangi 8. 1 tambah 2 dikurangi 8 menjadi min 5. Jadi titiknya min 1,5. Sekarang kita gambar grafiknya. Kita gambar titik-titiknya ya di koordinat kartesius. Kita buat dulu sumbu X-nya, sumbu mendatar atau horizontal. Kemudian sumbu Y, sumbu vertikal. Ya, koordinat titik puncak itu ada di 1, min 9. 1, min 9. Nah, di situ ya titiknya. Kemudian kedua titik potong dengan sumbu Y 0, min 8. Kita tandain ya, titik 0,8. Titik potong dengan sumbu X ada 4,0 dan min 2,0. Nah, tuh titik potong dengan sumbu X. Terus titik bantunya tadi min 1,5. Ya, di situ. Tinggal kita hubungkan semuanya itu ya, titik-titiknya kita hubungkan. Seret, dan inilah gambar grafik persamaan dari fx sama dengan gambar grafik dari fungsi x fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Udah ya. Nah,
Ini katanya dengan materi sebelumnya menentukan akar persamaan kuadrat dan diskriminan. Nanti dibuka-buka lagi ya videonya yang kemarin sudah saya upload, dibuka lagi. Oke, contoh pertama sudah. Supaya lebih paham lagi, akan contoh soal lagi. Contoh yang kedua. Gambarkan grafik fungsi dari Y sama dengan min 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 6. Bahasanya yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x. Berarti Y harus sama dengan 0. Kita masukkan jadi min 2x kuadrat dikurangi 4x tambah 6 sama dengan 0 karena y-nya sudah diganti 0. Sekarang difaktorkan ya. Difaktorkan nanti dilihat lagi materi pemfaktorannya ya. Di pemfaktoran aljabar sama menentukan akar persamaan kuadrat. Min x tambah 1 dikalikan 2x tambah 6. Min x tambah 1 sama dengan 0 dan 2x tambah 6 sama dengan 0. X-nya sama dengan 1 atau x sama dengan minus 3. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah 1,0 dan min 3,0. Langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y. X-nya harus sama dengan 0. Y sama dengan min 2, 0 pangkatkan 2. Dikurangi 4 kali 0. 2 kali 0. Tambah 6. Ya. 0 pangkat 2, 0. 2 kali 0, 0. Jadi sama dengan 6. Jadi titik potong dengan sumbu y adalah 0,6. Langkah berikutnya, menentukan titik puncak atau titik balik ya. Dengan XP-nya sama dengan min B per 2A. B-nya tadi min 4, jadi negatif dari min 4 per 2 kali min 2. Min ketemu min plus ketemu min ya. Jadi 4 per min 4 sama dengan minus 1. Sekarang YP sama dengan diskriminan per min 4A. Dibuka lagi video sebelumnya kaitannya dengan diskriminan persamaan kuadrat ya. B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti B-nya tadi min 4. Min 4 kuadrat dikurangi 4AC. Berarti 4 kali min 2 kali 6 per min 4A. Berarti kali min 4 kali min 2. Kita peroleh 16 tambah 48 per 8. Sama dengan 64 per 8. Sama dengan 8 ya. 64 per 8 itu 8. Jadi titik puncaknya, koordinat titik puncak ya, itu min 1,8. Langkah selanjutnya ya, kita langsung aja gambar grafik ya, nggak usah pakai titik bantu. Kita langsung gambar grafik. Pertama kita buat dulu ya, biar teliti kita buat ini grafiknya dulu ya, sumbu x dan sumbu y, koordinat kartesiusnya. Kemudian kita gambar posisi koordinat titik puncak min 1,8. Titik potong dengan sumbu x adalah 1,0 dan min 3,0. Titik potong dengan sumbu y adalah 0,6. Setelah itu kita hubungkan titik-titiknya ya. Dari min 3, nah, kita membentuk parabola menghadap ke bawah ya. Oke. Nah, jadi diingat ya. Ada 5 langkah, menentukan titik potong dengan sumbu x, kemudian menentukan titik potong dengan sumbu y, menentukan titik puncaknya, membuat garis bantu, titik bantu, membuat titik bantu. Kalau perlu ya, kalau memang sudah tidak perlu nggak apa-apa, dilewati. Terakhir
langsung menggambar ya. Setelah titik-titiknya digambar tadi, dihubungkan, digambar grafiknya, membentuk kurva ya. Oke, mudah ya menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini merupakan sifat hubungan diskriminan dengan grafik fungsi ya. Nah, itu ada 3. Memotong sumbu X di 2 titik apabila D-nya lebih dari 0. Memotong sumbu X di 1 titik apabila hanya memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X apabila D-nya sama dengan 0. Tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X apabila D-nya kurang dari 0 ya. 3 hubungan ini ya harus diingat betul, jangan sampai terlupakan ya. Sekarang sifat grafik fungsi berdasarkan nilai A, B, dan C-nya ya. Grafiknya terbuka ke atas. Nah, itu kalau A-nya lebih dari 0, koefisien X kuadratnya lebih dari 0, dia akan terbuka ke atas. Grafiknya terbuka ke bawah. Nah, yang pertama tadi kan kebuka ke atas. Sekarang kebuka ke bawah. Kalau kurang dari 0. Sumbu simetrinya di sumbu X positif. Ada yang tahu bagaimana dia di sumbu positif? Syaratnya apa? Ya, min B per 2A harus lebih dari 0. Kemudian, sumbu simetri di sumbu X negatif. Apabila min B per 2A kurang dari 0. Memotong sumbu Y positif apabila C-nya lebih dari 0. Memotong sumbu Y negatif apabila C kurang dari 0. Kita langsung aja ke contoh soalnya ya, supaya lebih jelas. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 4. Kita disuruh menentukan nilai diskriminannya. Yang kedua, disuruh menentukan banyaknya titik potong dengan sumbu X tanpa membuat gambar grafik ya. Yang pertama kita buat dulu. Ya, diskriminannya kita tentukan nilainya. Y-nya tadi kan 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 4. A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 4. Rumus diskriminan ya, sudah sering dibahas juga ini. Sering disampaikan kalau D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya min 3, C-nya 4, A-nya 2. Jadi min 3 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 4. Sama dengan 9 dikurangi 32. Sama dengan minus 23. D-nya sama dengan minus 23. Diingat ya di sini ya. D-nya minus 23. Berarti kalau minus dia kurang dari 0. Nah, karena D-nya kurang dari 0, maka tidak ada titik potong dengan sumbu X. Mudah ya. Tanpa menggambar kita tahu kalau grafiknya nanti tidak akan memotong. Nanti bisa dibuktikan sendiri ya dengan membuat gambar grafik. Contoh yang kedua. Tentukan sifat-sifat koefisien dari gambar grafik fungsi kuadrat ini ya. Nah, gambarnya tahu, disuruh menentukan sifat-sifatnya ya. Yang pertama yang paling gampang ya. Nah, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu grafiknya membuka ke atas ya. Betul ya. Grafiknya membuka ke atas kayak mangkuk ya, itu membuka ke atas. Berarti A-nya ini pasti lebih dari 0. Sumbu simetrinya di X positif ya. Nah, nih garis biru putus-putus itu ya sebagai sumbu simetri. Itu positif ya, memotong sumbu X positif. Nah, itu maka min B per 2A lebih dari 0. Karena A-nya lebih dari 0, maka B-nya pasti kurang dari 0. Begitu ya.
Terus selanjutnya, sifat selanjutnya ya, dilihat itu sumbu sumbu Y yang ke atas sama garis berwarna hijau grafiknya itu berpotongan di atas sumbu X. Berarti memotong sumbu Y di positif ya. Y-nya positif, memotong sumbu Y positif. C-nya pasti lebih dari 0 nanti ya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Kiranya belum paham, nanti bisa diulang-ulang lagi. Terus diulang-ulang. Insya Allah nanti akan paham dengan sendirinya kalau sering melihat orang mengerjakan atau melihat video dari cara mengerjakan. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Bye-bye, sampai jumpa di video-video berikut.